Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program studi Pascasarjana Sejarah, baik untuk mahasiswa di program Magister maupun program Doktor. Perkenalkan, saya Dr. Linda Sunarti, Ketua Program Studi Pascasarjana Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan Anda selaku mahasiswa baru kepada kehidupan kampus di FIB UI secara virtual. Pertama-tama, saya akan mengajak Anda untuk berkenalan dengan dosen-dosen di program studi kami yang nantinya akan Anda temui di berbagai kelas yang kami tawarkan. Di foto ini adalah Prof. Dr. Susanto Zuhdi M.Hum. Beliau merupakan guru besar ilmu sejarah di Departemen Sejarah FIB UI. Keahlian beliau adalah sejarah maritim. Nanti Prof. Susanto akan memberikan mata kuliah tentang metodologi sejarah di semester pertama. Kemudian yang kedua adalah Profesor Dr. Maria Immaculatus Djoko Marihandono. Beliau juga merupakan guru besar ilmu sejarah di Departemen Ilmu Sejarah FIB UI. Nanti para mahasiswa magister maupun doktor akan bertemu beliau di mata kuliah teori kebudayaan dan juga mata kuliah yang berkaitan dengan sejarah Eropa. Kemudian yang ketiga adalah Bapak Agustiawan MA PhD. Keahlian beliau adalah sejarah Amerika. Nanti mahasiswa akan bertemu dengan, kita menyebutnya, memanggilnya Mas Agus, mata kuliah historiografi Indonesia di semester pertama. Kemudian saya sendiri sebagai Ketua Program Prodi Pasca, nama lengkap saya adalah Dr. Linda Sunarti. Nanti Anda akan bertemu dengan saya di mata kuliah Pemikiran Ilmu-Ilmu Sosial. Spesialisasi saya adalah Sejarah Asia Tenggara dan Sejarah Diplomasi. Selanjutnya, Dr. Abdurrahman M.Hum. Beliau adalah Ketua Departemen Ilmu Sejarah. Keahlian beliau adalah Sejarah Islam. Nanti akan bertemu di semester 3 dengan beliau pada mata kuliah Sejarah Indonesia Kontemporer. Selanjutnya adalah Dr. Didik Prajoko M.Hum. Nanti para mahasiswa baru akan bertemu beliau pada mata kuliah Sejarah Maritim. Jadi memang spesialisasi Dr. Didik adalah Sejarah Maritim, dan kebetulan pada saat ini Dr. Didik Prajoko adalah Ketua Program Studi S1 di Departemen Ilmu Sejarah. Selanjutnya adalah Dr. Bondan Kanumayoso. Beliau merupakan ahli sejarah kolonial. Nanti para mahasiswa akan bertemu Dr. Bondan pada kuliah sejarah lokal di semester 1 dan di pengantar ilmu sejarah untuk yang mengikuti matrikulasi. Selanjutnya adalah Dr. Ahmad Sunjayadi. Beliau adalah ahli juga sejarah kolonial. Nanti para mahasiswa akan bertemu Dr. Ahmad Sunjayadi pada mata kuliah sejarah Eropa, semester 2 dan semester 3. Selanjutnya adalah Pak Yon Mahmudi, PhD. Keahlian beliau adalah sejarah Islam. Nanti para mahasiswa akan bertemu beliau pada mata kuliah sejarah Asia. Selanjutnya adalah Dr. Endah Wayuni Hulandari. Nanti mahasiswa akan bertemu beliau pada mata kuliah sejarah Asia. Jadi sejarah Asia ada beberapa mata kuliah nanti di semester 2 dan di semester 3. Selanjutnya juga Dr. Priyanto Wibowo. Beliau juga dulu adalah mantan Ketua Departemen Ilmu Sejarah. Nanti akan bertemu beliau pada mata kuliah juga Sejarah Asia. Sebelumnya Pak Priyanto adalah atase pendidikan Indonesia di Cina, di Republik Rakyat Cina. Selanjutnya adalah Ibu Dr. Tuti Nurmutia. Beliau adalah ahli sejarah Cina. Nanti akan bertemu beliau juga di mata kuliah S2 di semester 2, kuliah S2 di semester 2 dan semester 3 yang terkait dengan sejarah Asia. Terakhir adalah Dr. Jeffrey Al-Kattiri. Beliau adalah ahli sejarah Eropa, khususnya sejarah Rusia. Nah, nanti akan ketemu beliau di mata kuliah di semester 2 dan juga di semester 3. Selanjutnya kita beralih ke pembimbingan akademik. Dalam waktu dekat, Anda dapat mengecek
nama pembimbing akademik masing-masing melalui akun SIAK ENGI Anda. Tugas dari pembimbing akademik adalah mengarahkan Anda dalam hal perkuliahan, seperti pengisian dan persetujuan isian rencana studi, atau kita singkat dengan IRS, kemudian juga pengajuan cuti, kesertaan dalam penelitian, dan konferensi atau seminar. Serta kegiatan akademik lainnya, pembimbing akademik juga akan membantu Anda dalam menyelesaikan studi secara efisien sesuai dengan performa dan potensi individual Anda. Anda dapat menghubungi PA Anda melalui fitur SIAK ENGI atau secara pribadi ke nomor ponsel dan email. Berbicara tentang fitur-fitur dalam SIAK ENGI, Anda dapat masuk melalui academic.ui.ac.id dengan menggunakan username dan password yang Anda dapatkan setelah registrasi. Setelah login, terdapat beberapa fitur penting yang dapat Anda akses. Bagian akademik akan menunjukkan ringkasan dan riwayat studi Anda seperti IP, IPK, dan transkrip nilai. Selain itu, terdapat pula bagian status akademis dan pembayaran untuk memantau administrasi Anda. Anda dapat mengetahui kegiatan fakultas dan prodi pada bagian kalender akademik, mengisi rencana studi, dan menghubungi pembimbing akademik di bagian IRS. Dan melengkapi data diri Anda pada bagian mahasiswa, lalu klik pada pilihan Ubah IDM, Identitas Data Mahasiswa. Jadwal-jadwal penting dapat Anda lihat di bagian jadwal atau juga di bagian home untuk mengecek update berita dari Unit Pelayanan Akademik Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya FIB UI. Pada akhirnya, Anda akan menggunakan fitur mata kuliah spesial untuk mengisi bimbingan, mengunggah tugas akhir, dan mengunggah karya ke UI ANA. Selanjutnya, kita akan membahas tentang distribusi mata kuliah. Bobot total dari perkuliahan bagi program magister adalah 40 SKS. Pada tahun ini, Departemen Ilmu Sejarah FIB UI hanya menawarkan proyek akhir ya, tidak menawarkan jalur riset. Pada jalur proyek akhir, mata kuliah yang wajib diambil pada semester pertama adalah teori kebudayaan, merupakan mata kuliah wajib fakultas, kemudian mata kuliah wajib prodi adalah metodologi sejarah 4 SKS, sejarah lokal 3 SKS, historiografi Indonesia 3 SKS, pemikiran ilmu-ilmu sosial 3 SKS. Jadi totalnya adalah 16 SKS. Berbeda dengan mata kuliah di S1, mata kuliah di S2 itu banyak sekali tugas-tugas yang harus Anda kerjakan. Jadi 16 SKS adalah, kami menganggapnya itu sebagai batas maksimal kemampuan. Selanjutnya, pada semester kedua, mata kuliah yang wajib diambil adalah sejarah Indonesia modern, trajektori sejarah Amerika, Australia, dan Eropa. Jadi ini satu mata kuliah ya, satu mata kuliah yang isinya merupakan gabungan dari pengetahuan sejarah Amerika, Australia, dan Eropa. Kemudian yang kedua adalah trajektori sejarah Asia. Ini juga merupakan gabungan pengetahuan dari Asia Barat, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Selanjutnya, kami juga menawarkan 4 mata kuliah. Dari 4 mata kuliah ini hanya diambil 2 saja. Silahkan dipilih, yaitu sejarah modernisasi di Asia 3 SKS, sejarah Asia kontemporer 3 SKS, sejarah revolusi di Eropa dan Amerika Serikat 3 SKS, sejarah Amerika Serikat, Australia, dan Eropa kontemporer 3 SKS. Jadi total pada semester 2 SKS yang Anda ambil adalah 15 SKS. Di semester ketiga, Anda tinggal mengambil satu dari 2 mata kuliah pilihan yang tersedia, yaitu antara Silang Budaya Asia 3 SKS, isu-isu global dalam sejarah Amerika, Australia, dan Eropa 3 SKS. Sisanya, Anda wajib mengikuti mata kuliah penerbitan ilmiah dan makalah proyek akhir sebagai tugas akhir Anda. Total SKS yang diambil adalah 9 SKS. Dari sejumlah mata kuliah yang disajikan, tercermin ciri khas dari Prodi Pasca Sejarah Universitas Indonesia,
yaitu adalah keindonesiaan dalam perspektif regional dan global. Jadi karena kami menampilkan mata kuliah yang isinya merupakan kajian-kajian tentang wilayah-wilayah regional dan global. Oleh karena keterbatasan akibat COVID-19, perkuliahan akan dilaksanakan secara online atau perkuliahan jarak jauh. Perkuliahan jarak jauh akan dilaksanakan melalui 2 metode yang berbeda, yang pada penerapannya akan bergantung pada preferensi dosen dan mahasiswa di kelas-kelas yang kami tawarkan. Yang pertama adalah metode sinkronus, yaitu pelaksanaan kuliah secara real-time dengan menggunakan aplikasi seperti Zoom, Cisco, Webex, Microsoft Teams, Skype, Google Meet, Hangouts, dan WhatsApp Conference. Sedangkan yang kedua adalah metode asinkronus, yaitu pelaksanaan kuliah online di waktu yang tidak harus bersamaan. Sehingga sifat perkuliahan dalam metode ini sifat penugasan melalui e-learning management system atau yang disingkat dengan EMAS, yang bisa diakses pada emas.ui.ac.id. Berikut adalah contoh tampilan dari mode kuliah yang ada. Terakhir adalah mengenai etika berkomunikasi. Mohon menghubungi dosen-dosen pada jam kerja, yaitu Senin sampai Jumat, pukul 8 pagi hingga 6 sore, kecuali Anda telah memiliki kesepakatan tersendiri dengan dosen yang bersangkutan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang baik dari rekan-rekan mahasiswa program Pascasarjana Sejarah FIB UI. Silakan mengisi formulir pada link ini untuk kebutuhan pendataan mahasiswa angkatan 2020. Sampai jumpa di perkuliahan. Terima kasih.